Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, hidup kita sebagai orang Kristen telah menjadi tontonan bagi banyak orang. Kehidupan yang ditonton oleh banyak orang itu, tontonan seperti apa yang mereka dapatkan dari hidup kita. Saudara, biarlah tontonan itu adalah tontonan yang menjadi berkat kabar baik bagi banyak orang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini banyak orang lebih menyukai tampilan yang hidup, yaitu audio visual. Dan tentu secara khusus bagi anak-anak kita. Saudara, manusia hari ini memang cenderung lebih mencari praktisnya daripada sulitnya. Memang sesuatu yang sifatnya audiovisual dapat lebih mudah untuk dicerna atau dimengerti atau untuk dinikmati. Bahkan saudara, tontonan audiovisual itu lebih gampang diingat. Saudara, hal ini kita dapati juga dengan iklan-iklan yang ada, bukan? Saudara, kehidupan orang Kristen itu bagaikan tontonan audiovisual bagi dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang ditampilkan dari kehidupan orang-orang Kristen hari ini bagi dunia ini? Saudara, kata Kristen itu berakar dari kata Kristus. Dan orang Kristen pada masa abad pertama mengartikan Kristen itu adalah Kristus-Kristus kecil. Karena orang-orang percaya telah menjadi representatif Kristus di tengah-tengah masyarakat. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 10-14. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dan Timotius memiliki kehidupan yang sangat dekat karena mereka sering bersama-sama. Sering bersama-sama inilah Timotius dapat memperhatikan kehidupan dari Rasul Paulus, termasuk pengajarannya. Dalam bagian ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan Timotius bahwa ia telah meneladani Rasul Paulus. Oleh karena itu, meski dunia ini semakin buruk, tetapi Timotius harus tetap bertekun di dalam apa yang telah diberikan oleh Rasul Paulus dan sambil mengingat akan bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita perlu menjadi teladan Kristus bagi orang percaya lainnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, Rasul Paulus
Pada bagian ini mengingatkan bahwa Timotius telah mengikuti teladan Rasul Paulus. Saudara, teladan Rasul Paulus itu termasuk di dalamnya adalah doktrin pengajaran. Bagaimana cara hidup Rasul Paulus. Bagaimana pendirian Rasul Paulus. Iman Rasul Paulus atau kesetiaan Rasul Paulus. Kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Bahkan Timotius turut menderita bersama-sama Rasul Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang Rasul Paulus sampaikan pada bagian ini, maka saudara-saudara kita belajar satu hal, bahwa kita sebagai orang percaya, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, maka kita ini juga dilihat oleh orang-orang percaya lainnya. Dan orang-orang percaya lainnya bisa mendapatkan sesuatu teladan dari kehidupan kita. Baik secara langsung atau tidak langsung. Saudara, dengan demikian saudara, kehidupan kita ini sebetulnya sebagai orang percaya ini sangat mempengaruhi orang lain, yaitu orang percaya lainnya. Dan saudara, satu hal yang sangat penting dalam hidup Kristen kita, bahwa kita harus menjadi teladan Kristus bagi orang-orang percaya lainnya, selain memancarkan kasih keindahan Kristus bagi orang-orang belum percaya. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus bertumbuh di dalam Kristus. Tanpa itu, kita tidak bisa memberikan teladan Kristus bagi orang lain. Saudara, kehidupan kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Kehidupan kita bisa membangun orang-orang percaya lainnya. Saudara, kalau kita bertumbuh dalam Kristus, maka kita dimungkinkan untuk memberikan berkat bagi saudara-saudara kita seiman. Itu berkat rohani, berkat Kristus, bahkan juga penghiburan serta kekuatan bagi saudara-saudara yang lain. Yang kedua, saudara, ketika kita hendak hidup mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, memang ada harga yang harus kita bayar. Saudara, firman Tuhan berkata begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, jelas sekali di dalam surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus menulis secara spesifik yang dikatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, penting sekali kita garis bawahi di dalam Kristus Yesus. Saudara, artinya apa? Saudara-saudara, artinya saudara-saudara bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Kristus telah menjadi lawan daripada dunia ini. Dunia telah beroposisi dengan Kristus. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara dan saya mau beribadah di dalam Kristus Yesus, maka saudara, kita harus mempersiapkan diri. Karena ada harga yang harus dibayar. Dan Alkitab mengatakan akan menderita aniaya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus, dia pun akan membenci kamu, yaitu orang-orang percaya. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengikuti Yesus sungguh-sungguh dan mengalami hal-hal yang tidak kita expect, yang kita tidak harapkan. Saudara, mari kita bersyukur. Karena memang demikian, orang-orang percaya yang ingin hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia harus membayar harga. Dan Tuhan katakan kepada kita, barang siapa mau menjadi muridnya, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saudara, biarlah ketika kesadaran kita akan harga yang harus kita bayar merupakan kehormatan dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita,
menghadapi hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan karena kita mengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu, ingatkan firman-Mu kepada kami supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan dan kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dan hidup di dalam Engkau untuk bertumbuh sehingga hidup kami boleh menguatkan saudara-saudara kami seiman dan bahkan menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, bahkan menjadi keindahan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.